maka ini menjadi batas maksimum sellernya. Kemudian ternyata ditolak dan berubah warna. Maka ketika berubah warna, kemudian berada di level psikologi di sana, banyak penolakan, kemungkinan besar masih akan. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Malam hari ini kita akan sedikit mereview dan nanti akan kita berikan materi-materi yang sudah kita sampaikan untuk kita ulas. Mungkin ada satu dua yang nanti belum tersampaikan, ya, nanti bisa kita lengkapi bersama. Baik, sebelum masuk di materi pokok, ya, terbiasa kita melihat dulu kondisi market biar nanti sedikit banyak ada review, sedikit banyak ada pembelajaran yang kita sudah sampaikan dari pagi. Kemudian tentu teman-teman yang sudah mencoba untuk mempraktekkan, ada sedikit banyak keuntungan yang didapatkan, ya tentu dengan cara-cara yang berbeda di dalam entry-nya, baik itu menggunakan running maupun bersyaratnya. Kalau kita lihat perkembangan pergerakannya masih belum terlalu signifikan. Jadi kalau kita lihat pergerakannya hanya ya naik turun hampir sama. Bagaimana menyikapi kondisi seperti ini ya, ketika marketnya naik turun sama atau hampir sama? Kembali pada analisis yang pagi tadi kita sudah sampaikan, kita coba review kembali. Ini kondisinya yang tadi pagi-pagi sempat kita sampaikan probabilitasnya, ya kita sudah sampaikan tadi ada potensi untuk turun, ya tetapi tentu turunnya dibatasi dengan wilayah-wilayah psikologi yang menjadi area uji, sehingga tidak selalu ketika merah muncul kemudian diasumsikan bahwa market akan kuat turun, ya semuanya harus secara bertahap melihat kondisi ya pasar yang ada, kemudian dilihat juga area pentingnya level psikologi di sana. Coba kita lihat yang tadi kita kasih area retracement, ya di tengah-tengah di sini yang warna hijau ini. Kemudian dari mana kita dapatnya retracement? Dari ujung bawah sini sampai ke ujung atas bodinya kita tarik, kemudian kita lihat tengahnya, maka ketemulah di sini area retracement, ya area untuk menguji apakah nanti kuat turun atau sebaliknya. Ya ternyata berada di area retracement ini masih ada keraguan. Ya tadi kita lihat ketika pas berada di area retracement ini, kemudian coba untuk memantul lagi, ya ketika memantul sudah mulai masuk di sana, ya yang kita berikan tanda ini kita entry buy di sini di tadi pagi, ya tentu dengan catatan bukan serta merta ambil posisinya begitu hijau langsung buy. Selalu kita menunggu momen ketika dia berlawanan, ketika dia mau bergerak naik maka tunggu dia turun sampai tidak mampu, baru setelah tidak mampu kita masuk buy di sana. Ketika dia turun terus kemudian tidak ada penolakan ke atas, artinya akan berubah arah lagi. Perhatikan dia akhirnya turun menembus area retracement lagi, kemudian dia turun sampai di sana. Artinya ada potensi untuk lanjut turun. Sampai di mana? Sampai di area level psikologi berikutnya. Di sini ada penolakan. Maka tadi sudah kita sampaikan ketika berada di tengah atau masih ada peluang di sana, masih ada space untuk kita taking profit dari breakoutnya, maka kita bisa entry posisi di sana, ya kita bisa entry posisi sell di sini. Bagaimana ketika ini ada penolakan, ya bagaimana ketika ada penolakan? Ketika ini sudah breakout kemudian di bawah ada penolakan, di sini ada penolakan, maka tetap kita hati-hati, artinya tidak breakout di level berikutnya. Ya ketika tidak breakout tentu berpotensi akan ditolak lagi ke atas. Kemudian di atas juga dibatasi area
retrace ini yang tadi yang kita tarik garis warna hijau ini, apakah dia breakout lagi atau tidak. Ketika tidak breakout kemudian mulai ditolak kuat, kemudian mulai ada penolakan ya, di awal ketika tidak naik 5 menit pertama kita tunggu naik ternyata tidak naik, kemudian ternyata dia turun. Diingat jangan ngambil posisi di 5 menit pertama ya, kita menunggu sampai benar-benar stabil ya. Kalau dia harusnya naik, ini sudah ada warna hijau ternyata tidak naik, kita tunggu, atau bahkan kita tunggu sampai 5 menit tidak ada naiknya ya, ternyata terus turun kemudian mulai tebal, waktunya kita lihat. Kalau misalnya sudah di atas 20 menit dan tekanan ke bawah kuat, nah kita bisa masuk posisi sell di sini ketika sudah betul-betul stabil di sana. Yang kita tarik garis ini, nah ini posisi sell kita yang tadi pagi kita coba untuk sampaikan tadi. Setelah turun, setelah melewati retracement ini, kita bisa ambil posisi sell di sini. Kalau kita tidak menggunakan trigger yang ini, maka gunakan trigger yang breakout-nya boleh. Ya, setelah breakout kemudian naik sekuatnya tidak mampu, kemudian jadi tebal di sini, ya kita masuk sell di sini. Kan dapatnya sedikit atau banyak, yang terpenting sistem kita jalankan. Yang terpenting ada trigger yang kita gunakan, kemudian kita lakukan entry, kemudian resiko kita sudah siapkan, ya biarkan berjalan. Ini yang jelas kita tunggu sampai betul-betul tebal ya. Kalau tidak tebal berarti belum kuat, atau di menit-menit pertama mungkin kita tunggu sampai naiknya tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu kemudian sudah berubah menjadi warna merah tebal, baru kita lihat apakah di sebelah kiri ada benturan apa tidak. Kalau sebelah kiri tidak ada benturan, maka kita bisa entry di sana. Sebelah kiri benturannya masih terlalu lumayan lah, tidak terlalu. Nah, sebelah kiri ternyata ada benturan, ya kita harus hati-hati. Ya, meskipun ditolak ke atas tidak mampu, kemudian seller menekan di sana, meskipun ini terus bergerak ke bawah, jangan lupa di sebelah kiri selalu lihat, adakah di situ yang bisa menghalangi, adakah di situ yang nanti bisa menjadi benturan yang kuat di sana. Karena kalau di area yang level penting begini, ada benturan di sana, kemudian mulai memantul, mulai ditolak, maka tentu harus kita hati-hati karena berpotensi juga nanti memantul di sana. Ya, bagaimana ketika ini ternyata ditutup dengan warna hijau? Ketika ditutup dengan warna hijau, perhatikan ketika ditutup dengan warna hijau. Nah, ini mengindikasikan apa? Satu, penolakan-penolakan, berarti Anda indikasi untuk berubah. Ada indikasi untuk berganti dari turun menjadi naik, dari turun menjadi naik. Tandanya apa? Tandanya perhatikan pelan-pelan candle yang terbentuk dari mulai merah mulai berkurang, volumenya mulai berkurang, volumenya makin berkurang ya, makin kecil, ternyata naik lagi tapi tidak terlalu besar. Kemudian titik maksimumnya di area ekor yang paling bawah di sini. Jadi ini adalah titik terendah dari seller. Yang panjang ini, merah panjang ini mencoba untuk turun tapi tidak mampu, sampai di sini saja. Kalau kita lihat ujung seller sampai di sini. Kemudian coba untuk turun lagi, ya turun lagi meskipun ditolak, tetapi ya diingat ini masih di atas dari level psikologi ya. Terlalu sulit kalau terlalu pendek ya garisnya. Kemudian kita perhatikan yang terakhir lagi. Yang terakhir ini terlalu mepet ya, ibaratnya maksimum di sini. Meskipun arah pergerakannya makin ke bawah, tapi penolakan semuanya ditutup di atas level psikologi. Ditutup di atas level psikologi. Maka ini menjadi batas maksimum sellernya. Kemudian ternyata ditolak dan berubah warna. Maka ketika berubah warna, kemudian berada di level psikologi di sana, banyak penolakan, kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Ya, lanjut naiknya sampai di mana tentu dibatasi lagi yang hijau ini tadi. Kalau misalnya kita menggunakan trigger, ya syarat ini misalkan, ya harusnya kita menggunakan 2 syarat kalau syarat yang umum. Jadi hijau ini kita menunggu hijau lagi baru kita entry buy. Tetapi seandainya teman-teman mungkin sudah sudah yakin dengan pengalaman yang ada, bukan hijau ini yang satu-satunya menjadi petunjuk, tetapi sudah melihat dari pergerakan yang ada, ini hanyalah dari puncaknya,
kemudian diyakini buyer kuat, ya entry-nya di candle sudah ini, ya tidak masalah. Paling penting apa? Paling penting satu ada petunjuk, satu ada alasan yang jelas. Ketika analisa, maka yang kita baca betul-betul sudah harus jelas. Bagaimana struktur yang terbentuk, kemudian penolakannya, kemudian adakah di situ support atau resistennya atau wilayah pentingnya. Kemudian ketika sudah ada konfirmator yang kita yakini kuat, ya kita entry, jalankan sistemnya, kemudian batasi kerugiannya. Sudah. Lah itu kan tidak selalu langsung naik, habis itu kan masih turun. Sekali lagi tidak ada dalilnya ketika kita entry langsung profit, ketika entry langsung profit tidak ada. Ini pasar. Jadi pasar itu ya kadang-kadang kita untung cepat, kadang-kadang untung lebih lambat. Sama hanya kita buka toko, buka warung, kita buka pagi-pagi dari pagi. Ya beranggapan kalau pagi itu nanti makin pagi makin panjang jam kerja kita. Artinya makin banyak orang yang datang, tapi belum tentu. Ya, ada juga nanti pagi-pagi yang belanja, ada juga nanti yang belanjanya baru siang. Ya, karena ini berkaitan dengan rezeki juga. Yang terpenting satu sistem kita jalankan, kemudian resiko kita sudah siapkan, sudah ikuti saja. Di atas ada benturan apa, di bawah ada benturan apa, dihitung kira-kira kalau nanti ini turun maksimum sampai di mana, kalau nanti naik kira-kira kita close-nya di mana. Ya, semuanya harus sudah jelas. Kalau sudah kita memenuhi syarat, misalkan target kita 100, ya kita sudah 100 tercapai selesai. Ketika kita masih floating, masih di bawah dari kondisi toleransi kita, ya sudah, jalankan saja. Jangan terlalu panik, jangan terlalu terbawa oleh emosi dengan pergerakan market yang berlawan arah. Yang terpenting masih dalam batas wajar, kemudian dalil yang kita gunakan atau syarat yang kita gunakan itu sudah kita uji, ya tidak masalah, biarkan saja. Ada kalanya juga kita nanti harus nunggu 1 jam, ada kalanya nanti setengah jam, ada kalanya 5 menit, 10 menit. Yang terpenting sistem kita jalankan. Kemudian paling penting lagi kita segera clear, bukan hanya kita clearnya nanti menunggu berhari-hari. Bahkan 1 hari beberapa candle saja kita sudah bisa clear ketika yang kita baca betul-betul ada dasar yang kuat di sana. Ya, ini kira-kira seperti ini. Kemudian bagaimana nanti kelanjutannya? Oke, saya coba hapus dulu biar nanti lebih jernih lagi di sana. Kemudian kalau sudah bergerak begini, tidak usah pusing dengan kita melihat narik-narik ke belakang terlalu jauh. Ya, tidak ada gunanya, nanti percuma. Kita lihat yang terdekat saja. Kalau sudah sore, sudah mulai malam, kita lihat yang terdekat saja. Time frame yang H1 cukup, kita lihat pergerakannya. Ada apa di sana? Kemudian kuatnya bagaimana. Kalau kita lihat ini pergerakannya, perhatikan, kita garis saja dari seller ini. Kalau kita tarik ke sini, nah ini adalah seller, ya seller, jadi mendominasi. Seller ini dominasi, arah kecenderungannya adalah sell. Kemudian kita baca sudah mulai ada penolakan buy, sudah mulai ada buyer di sana. Maka bisa saja, bisa jadi level psikologi yang terdekat di sini menjadi benturan yang kuat. Ya, karena di sini yang sekarang running pun sempat turun kemudian ditolak. Bahkan sekarang sudah 52 menit. Artinya kurang 8 menit. Di menit-menit terakhir ketika kondisi seperti ini, kemudian perhatikan dari volatilitasnya tidak ada agresif yang terlalu tinggi atau tidak ada pergerakan yang ekstrim, maka kemungkinan besar ditutup di atas level psikologi. Sehingga apa yang kita bisa baca nanti, yang kita bisa baca tentu di bawah ini menjadi benturan yang kuat, ya. Di sini ada benturan yang kuat, terbukti dari beberapa candle yang turun tidak mampu dan ditarik ke atas. Dan sekarang terakhir karena tadi sempat naik, ini kalau kita lihat ini sempat naik dari sini, ya sempat naik ini. Dari sini sempat naik kemudian ditolak lagi ke bawah, dan di bawah ini bahkan mencoba untuk breakout tidak mampu. Breakout tidak mampu itu ditunjukkan dengan apa? Dengan jarum yang panjang ini tidak bisa kuat lagi di sana. Dan sekarang masih ada waktu 7 menit, ya. Di jelang ganti candle, jelang ganti candle di time frame H1 selalu banyak belajar di sana. Ya, belajar itu tidak hanya dengan teori, tidak hanya mendengarkan, tetapi lebih banyak belajar ke praktek, belajar untuk menerapkan. Belajarlah ketika market sedang bergerak bagaimana, kemudian
waktunya kita perhatikan, trigger yang kita gunakan, selalu kita mengikuti kondisi. Ketika kurang 5 menit misalnya, kondisi pergerakan seperti ini. Ini pergerakan yang perlahan, tidak terlalu ekstrim, ya, kurang 5 menit di sana. Kurang 5 menit ini kalau pergerakannya seperti ini, maka kesimpulan awalnya nanti akan tetap ditutup di atas level psikologinya. Sehingga harus kita buat simpulan sementara. Apa kesimpulan sementaranya? Kesimpulan sementaranya di area di sini seller sudah tidak mampu. Seller tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan panjangnya. Sehingga kemungkinan besar ya pelan-pelan nanti akan berubah menjadi naik. Pelan-pelan akan berubah menjadi bullish. Kemudian kalau misalnya kita mau entry, ya, apakah kondisi seperti ini kita bisa masuk buy? Ya, jawabannya tetap belum boleh karena memang saat ini masih berwarna merah. Belum habis merahnya dan waktunya masih cukup lumayan, ada 5 menit ini, bisa saja nanti lebih pendek atau lebih turun lagi meskipun di atas level psikologi. Ya, karena akan berbeda nanti hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya ternyata sudah naik di atasnya hijau, maka tetap potensi akan naik. Tetapi ketika nanti merahnya panjang mendekati level psikologi lagi, maka kita menunggu sampai ada petunjuk selanjutnya. Apakah nanti breakout ke bawah atau ditolak lagi. Nah, jangan mengambil posisi yang ragu, ya, jangan mengambil posisi-posisi yang meragukan. Ya, sekarang ini posisi yang meragukan. Ya, sempat turun tapi buyer mulai berjajar. Fokus buy ketika nanti sudah habis hijaunya, merahnya sudah habis, sudah ditolak oleh buyer di sana. Ya, atau misalkan turun lagi, nanti pas ganti candle turun panjang lagi, naik jadi warna hijau, baru kita habisi dengan buyer, baru kita masuk dengan buy. Setelah turun lagi tidak mampu begini. Sebelum ini menjadi warna hijau, maka tetap kita waspada, kita tetap harus hati-hati karena seller sudah masih ada di sana, ya, seller masih cukup bercokol di sana sehingga betul-betul harus kita waspadai. Bisa saja nanti koreksi sebentar kemudian turun lagi juga bisa. Ya, artinya sekarang sudah berada di area level psikologi, di area pantulan, di mana di area di sini sudah mulai memantul, sudah mulai naik ini. Nah, ini saat sebenarnya sangat tepat kita untuk entry buy, ya, tapi dengan catatan lagi nanti setelah hijau merah ini dihabisi lagi sudah berubah menjadi warna hijau, kita bisa ambil posisi buy di sana nanti. Meskipun nanti kondisinya merahnya panjang tetapi masih di atas level psikologi, maka hati-hati, ini bisa berlaku dua-duanya. Ya, kalau misalnya breakout bagaimana? Kalau misalkan breakout ditutup breakout, maka akan jauh lebih kuat turunnya. Ya, kalau breakout lagi akan jauh lebih kuat turunnya. Jadi seperti ini. Kalau kita membuat garis yang lebih dekat, jadi begini kalau kita menggariskan, oke, kita coba lihat garisnya. Garis mengikuti trennya. Kemudian kita tarik begini, ya, kemudian naik lagi. Perhatikan ini turun lagi. Ketika naik, kemudian sampai di sini ditolak ternyata, ya, sampai di sini ternyata ditolak, nanti tidak naik lagi, merah ini terbentuk merah begini, maka fokus kita ke sell lagi nanti, ya, fokus kita ke sell lagi, ya, tentu menunggu sampai benar-benar selesai candlenya, ya, meskipun panjang merah begini kalau belum breakout maka tetap hati-hati, kita lebih baik menunggu breakout dulu. Breakout itu bukan langsung dia selesai, enggak apa-apa, nanti misalkan naik dulu kemudian jadi ekor di atas terbentuk warna merah, boleh kita masuk ketika running. Sekali lagi triggernya kita bisa menggunakan menyesuaikan dengan kondisi, ya, jangan selalu menggunakan yang bersyarat karena belum tentu nanti terpenuhi. Nah, kalau seperti ini boleh saja nanti ketika naik dulu, begitu ganti candle kemudian naik dulu, kemudian turun jadi warna merah tebal, baru kita masuk sell lagi. Nah, ini ternyata ditutup dengan persis berada di level psikologi, maka tetap hati-hati. Tetap hati-hati, tunggu sampai benar-benar kuat lagi nanti. Nah, kalau seperti ini kan ganti candle persis ini. Nah, biarkan dia naik dulu karena ini persis berada di garis. Ya, kemungkinannya apa? Dua-duanya masih ada kalau begini. Kalau di tengah begini, persis begini masih berpotensi dua-duanya. Nah, biarkan dia naik dulu sekuatnya,
karena sudah turun lagi ini, fokus kita adalah sell, bukan buy, fokus kita adalah sell. Dengan syarat ini tunggu naik sampai tidak mampu, kemudian berubah menjadi warna merah tebal, baru kita masuk sell. Kalau ternyata tidak turun bagaimana? Tidak bisa. Kalau tidak turun maka kita tidak bisa ngambil posisi buy dengan kondisi meskipun tebal, ya, karena pengaruh yang merah di sebelah kiri ini ya tidak bisa kita abaikan karena ini betul-betul tebal dan penolakannya kecil. Ya, bisa saja yang hijau ini hanya sebagai candle palsu yang mengacaukan pertama di menit pertama. Jadi jangan selalu kita percaya, jangan selalu kita demam atau panik dengan candle yang berubah arah atau candle yang tebal, bahasa bahasa yang kita gunakan. Biasanya begitu, kalau ada candle hijau tebal ikut buy, candle hijau merah tebal ikut sell. Begitu masuk buy, marketnya turun. Begitu masuk sell, marketnya naik. Ya, ini karena tidak sabar menunggu trigger yang tepat tadi. Oke, ini adalah bagian dari review kita. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi dulu. Biar nanti kita sambil jalan, sambil nanti kita lihat ya perkembangannya.